Assalamualaikum, Mbah. Punten. Lagi pada ngapain? Ya ampun. Ah, Mbah. Oh, Astagfirullahaladzim. ini orang kok diem-diem baik. Tapi ini keadaannya seperti ini nih. Perhatikan dulu. Sepertinya ini orang itu terkunci ya. Mereka ini terkunci oleh apa? Dan seperti orang memakai topeng ya. Kita sebelum kita menolong mereka, mari kita artikan dulu karena ini perjalanan di jalan supaya orang-orang yang belum nyandak bisa memahami cerita-cerita yang samar-samar ini. Ini orang yang memakai topeng ini adalah orang yang selalu dalam kehidupannya itu memakai topeng kepalsuan, bukan dirinya yang asli. Ya. Jadi sehingga wujud seperti ini. Dan mereka mungkin terkunci pikirannya. Mari kita tanya saja, ini terkunci oleh siapa? Apakah terkunci oleh gaib ataukah terkunci oleh dirinya sendiri? Nih, tuh sudah tidak berkutik lagi, cuma dia diam-diam baik. Noh, perhatikan dulu. Mbah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Luar biasa cengep-cengepnya karena kita naik turun gunung yang begitu tinggi menjulang dan turun lagi dan naik lagi. Ya itulah sebuah perjalanan. Perjalanan di jalan yang memang harus kita lalui, harus kita alami ya karena kita bisa membaca bahasa-bahasa lembutnya melalui perjalanan ini. Mohon maaf sekali bila yang belum mudeng, yang merasa terbohongi karena mungkin belum saatnya nyandak ya. Lanjutkan lagi, yuk kita mendatangi ke sebuah lokasi lagi yang luar biasa, yang banyak cerita-cerita yang samar-samar. Ya kita tinggal menyebutnya horor atau apa ya, karena horor itu kita sendirilah yang memberikan sampel, memberikan sebutan nama. Itu bisa jadi horor, bisa jadi baik, dan bisa jadi petunjuk. Maka yuk belajar untuk fleksibel, lentur dulu, lentur ya, pahami, dan tonton video sampai selesai supaya paham karena konten kami itu konten perumpamaan, konten bahasa kias, bahasa siloka, bahasa sanepa. Maka yang belum nyandak, eh, belum tepat pada pemahaman ini, ya untuk tenang dulu, ngopi dulu. Ada saatnya nanti bisa membaca bahasa petunjuk ini, ya. Karena petunjuk ini disampaikan dengan perumpamaan, karena sudah dari zaman leluhur itu kita itu diberi petunjuk dengan sebuah teka-teki. Sebuah teka-teki yang harus kita baca dengan perasaan yang betul-betul sinkron. Kalau perasaan kita kaku, perasaan kita selalu mempunyai ego paling benar itu susah. Maka kendorkan dulu. Kendorkan ikatan ego kita. Ya, lentur supaya paham. Karena apa? Ini bisa menuntun kita kepada kebahagiaan hidup yang betul-betul bahagia, bukan hayalan ya. Yuk,
Ini lokasinya mana? Guanya. Nah, kalau nggak salah sih guanya nggak begitu dalam sih. Tapi gua ini tuh rame dikunjungi oleh para orang-orang yang terjebak, Orang-orang yang gagal paham. terjebak pikirannya, ya. Makanya bahas dulu, yuk lewat sini mungkin. Apakah di balik batu ini mungkin ya? Ya mungkin keempat ini nih. Ini nih, mungkin daerah sini nih. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Adakah orang di sini? Sebentar dulu. Lewat lui gua maksudnya gua ini, batu-batu ini. Belah sana mungkin tenang aja. Loh. Tapi ini kayak gua. Nah ini kayak ada orang. Ini. Sebentar dulu. Sebelum kita lanjutkan perjalanannya ke sana, karena kita bertemu ini, maaf dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Punten, Mbah. Mbah, Assalamualaikum. Mbah. Punten. Lagi pada ngapain? Ya ampun. Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini orang kok diem-diem baik. Tapi ini keadaannya seperti ini nih, perhatikan dulu. Sepertinya ini orang itu terkunci ya. Mereka ini terkunci oleh apa? Dan seperti orang memakai topeng ya. Sebelum kita menolong mereka, mari kita artikan dulu karena ini perjalanan di jalan supaya orang-orang yang belum nyandak bisa memahami cerita-cerita yang samar-samar ini. Ini orang yang memakai topeng ini adalah orang yang selalu dalam kehidupannya itu memakai topeng kepalsuan, bukan dirinya yang asli. Ya, jadi sehingga wujud seperti ini. Dan mereka mungkin terkunci pikirannya. Mari kita tanya saja, ini kita terkunci oleh siapa? Apakah terkunci oleh gaib ataukah terkunci oleh dirinya sendiri? Nih, tuh sudah tidak berkutik lagi, cuma dia diam-diam baik. Noh, perhatikan dulu. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten Mbah, maaf. Alhamdulillah. Mbah. Ntar dulu, ini satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Ntar dulu, maaf nih. Mbah. Alhamdulillah. Maaf Mbah, perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap. Maaf, Mbah sendiri pada ngapain di sini? Iya. Gak apa-apa, tenang dulu. Biar ceritakan maksudnya, awal-awalnya gimana kok bisa begini? Iya. Diusir oleh anak dan menantunya. Astagfirullahaladzim. Berarti di sini udah lama. Astagfirullah, aku gini-gini. Maksudnya diusir dari rumah siapa? Apakah padahal rumah sendiri diusir oleh anak dan menantunya. Astagfirullahaladzim, sampai seperti ini. Jahat banget ya. Baik Pak. Berarti di sini kira kurang lebihnya Bapak tahu nggak? Sudah berapa lama? Nggak tahu. Apakah nggak ada orang lewat sini tiap hari nggak lihat ini? Nggak, maksudnya nggak ada yang menolong. Katanya ada tapi nggak mau melihat, maksudnya nggak mau dekat ke sini. Oh baik. Gini ya Pak ya, maaf ya, bukan kami apa-apa.
tapi mungkin ini juga kita harus menyadari juga bahwa ini pula kita terjebak di sini juga karena kita sendiri yang menginginkannya ini. Iya. Jadi gini, Bapak terjebak pada sesuatu yang bukan kita yang asli. Nah, ini teman-teman semuanya, inilah sebuah bahasa teka-teki yang luar biasa yang dialami ini, memang sebuah pelajaran yang nyata buat kita yang mengalami ini, ya. Gini, jadi ketika kita hidup dalam pikiran, mengikuti pikiran, kita itu terjebak dalam drama hidup, ya. Tetapi ketika kita hidup dalam nafsu, emosi, kita bisa selalu terjebak dalam kegelisahan terus, terjebak dalam hidup yang belum tentu. Nah, sekarang Bapak terjebak dalam tubuh, bukan ini dibatasi waktu. Bapak di waktunya gini. Tapi gini, sadari Pak, sadari. Yuk kita hidup dalam kesadaran yang nyata. Hidup dalam kesadaran bahwa kita ini bebas. Bukan pikiran, bukan nafsu. Ketika nanti kita Bapak terjebak dalam emosi, nanti terombang-ambing hidupnya. Terombang-ambing seperti kena ombak. Maka ayo teman-teman semuanya, ini pelajaran buat kita semuanya. Yuk kita hidup dalam kesadaran yang sejati. Inilah rumah kita. Jadi tanpa batas. Kalau kita terjebak pada tubuh, kita dibatasi waktu. Nah, untuk itu alhamdulillah sekarang Bapak sudah terbebas, tidak terkunci lagi oleh ego, tidak terkunci oleh pikiran. Kalau kita terkunci oleh pikiran, kita terjebak dalam drama hidup, selalu drama pikiran, ya. Maka yuk kita teman-teman sekarang bebas. Bapak mau pulang ke rumah lagi atau bagaimana Pak? Nanti saya anterin. Iya, Bapak ceritakan Pak, mengapa tadinya diusir itu kenapa ceritanya? Iya, iya, oh, berarti sih mereka ini juga mengakui kesalahannya bahwa tadinya itu menipu menantunya, bahwa katanya itu dia tuh orang kaya tadinya, mengaku kaya. Nah, ini yang dimaksud teman-teman, yang dimaksud sebagai bukan dirinya yang asli, sehingga memakai topeng kepalsuan. Sekarang menyadari nih Bang ya. Alhamdulillah, ini juga buat pencerminan kita juga, supaya hidup dalam kesadaran yang sejati, menjadi diri sendiri, diri yang asli, supaya hidupnya tidak tersendat-sendat, tidak terjebak dalam drama, tidak terombang-ambing, dan juga tidak terbatas. Bahwa kita itu sudah bahagia, adem ayem selamanya. Kembali kepada rumah yang sejati, bukan rumah ini, bukan rumah yang di sana, tapi rumah dalam diri kita. Nggih. Nggih, Mbah. Sami-sami, Mbah, nggih. Kalau begitu nanti kita bawa aja ke rumah. Rumah kita nggak apa-apa dulu ya. Yono bantu Yon. Bantu yuk bawa kini maksudnya ke ini di pangku atau gimana dipopong. Hah? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Hah? Berarti ini bukan manusia. Tadi ngomong sama siapa ya? Astagfirullah. Tapi nyata loh tadi. Wujud asli, apakah mereka masuk dalam? Jangan-jangan ada makam di sini mungkin. Enggak. Mungkin masuk dalam goa ke sana mungkin. Ini rapat goanya. Berarti ini goa ini rapat nih. Kesini tertimbun oleh ini nih. Otak dia rapat ya otaknya ya. Ya iya, berarti ini sebuah makna juga. Rapat pikirannya ketika kita dipenuhi atau terdidik oleh timbunan-timbunan emosi negatif dalam diri kita. Maka bersihkan emosinya. Yuk, supaya kita lepas, kembalilah kepada kesadaran sejati. Itu pengeling-elingnya, ya. Yuk. Aduh, yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Itu ilmu Ilmu baru ini ilmu ya. baru.